aset tidur mereka banyak. Nah di kita sedang genjot betul, dan kalau kita nggak bisa narik pajak dari kendaraannya, kenapa nggak kita sediakan aja stasiun pengisiannya. Siap Sewa Jatim ini website khusus dari BPKAD untuk kita lihat aset-aset yang available. Halo Sobat JP Pods, jumpa lagi di program podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya beragam informasi terkait isu Jawa Timur yang sudah banyak ditampung oleh DPRD Provinsi Jawa Timur ini banyak sekali soal masyarakat. Dan khususnya ini kita akan bahas siapakah tamu spesial yang hadir pada kesempatan hari ini. Langsung saja kita sapa anggota muda tapi senior, Bapak Pranaya Yuda dari fraksi Golkar. Salam semangat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, jangan lupa bahagia. Selalu bahagia karena selalu tersenyum ya Pak ya. Pak, mohon izin, ini sebenarnya banyak sekali isu-isu soal Jawa Timur, khususnya kalau misalkan berhubungan dengan masyarakat. Nah ini seperti dengan tema yang kita bahas hari ini adalah optimalisasi pendapatan asli daerah. Kenapa ini? Ada apa dengan pendapatan asli daerah? Apakah tidak maksimal untuk hasilnya, kontribusinya, mana-mana nih, spot-spot mana aja yang mungkin akan dioptimalisasikan untuk peningkatan nantinya? Ya ini Mbak Faini, kalau saya melihat memang penerapan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD itu memang betul-betul berdampak signifikan ya ke PAD kita. Jadi PAD kita yang biasanya di angka 20 triliun, di angka 22 triliun, dengan adanya penerapan Undang-Undang 1 2022 yang berlaku efektif di bulan Januari 2025, maka proyeksi kita langsung jeglek hampir 5 triliun Mbak Faini. Nah, iya itu 5 triliun itu kan kalau kita bayangkan ditumpuk itu uang itu kan banyak sekali itu hilang dari PAD kita. Kalau untuk pembenahan infrastruktur mungkin juga cukup bisa membenahi apa? Sudah sangat berfungsi untuk macam-macam hal, sehingga inilah yang harus kita kita share bersama, kita diskusikan bareng apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menutupi kehilangan itu, kira-kira gitu. Apa kira-kira, Mas? Saya panggilnya Mas ya karena masih muda. Banyak hal sebetulnya Mbak Faini. Kalau kita lihat, yang pertama tentunya kita harus mengoptimalkan dulu apa-apa yang sudah kita punya dan masih kita punya. Jadi dari pajak kendaraan bermotor yang sharingnya turun sehingga hilang 5 triliun itu. Nah, sisanya itu gimana kita mengoptimalisasi itu dulu. Jadi mulai jemput bola ke wajib pajak, kemudian juga pendataan yang diperbaiki, perbaruan data supaya kita bisa mengajak wajib pajak yang tepat untuk membayar, kan gitu, tepat waktu juga bayarnya. Kemudian optimalisasi retribusi RJU, jasa usaha dan sebagainya itu yang harus kita optimalisasi lebih dulu sebelum kita ngomong ke inovasi. Nah, jadi yang sudah ada rutin selama ini kita maksimalkan, baru kita ngomong inovasi. Itu sih 2 langkah yang mestinya harus dilakukan. Tapi memang kontribusi penghasilan dari pajak kendaraan bermotor ini memang cukup tinggi ya Mas? Sangat tinggi, sekitar 70% kontribusinya di urutan terhadap pertama untuk kontribusi di PAD. Untuk urutan PAD kedua? Urutan kedua masih ada pendapatan retribusi, retribusi air permukaan tanah dan sebagainya itu. Tapi banyak. Memungkinkan nggak di urutan yang kedua, ketiga ini bisa menutup seperti yang disebutkan Mas Yuda, menutup kehilangan? Bahasanya bisa dikatakan kehilangan atau hanya sekedar mampir ke daerah dulu baru balik ke sini? Kehilangan. Iya. Fix kehilangan. Fix ya. Kehilangan. Bukan sekedar cuma muter gini, bukan ya? Bukan. Hilang. Kan? Karena rumusnya berubah Mbak Faini. Rumusnya kalau dulu itu kita terima langsung kita kurangi 30% untuk kabupaten kota. Kalau sekarang nggak dibalik proporsinya. Dan ada rumusan-rumusan tertentu berdasarkan plat nomor masing-masing. Sehingga hari ini bisa dikatakan kabupaten kota yang mengeluarkan nopol terbanyak yaitu PAD-nya paling tinggi dari sektor pajak kendaraan bermotor. Nah, kita ya berkurang jelas seperti itu. Bagaimana dengan daerah yang mungkin mengeluarkan minim nopolnya dikit? Iya, seperti Pacitan. Ya semakin kecil sama dengan kita nasibnya, semakin turun PAD-nya dari sektor kendaraan bermotor. Kemudian Madura, itu juga orang Madura hari ini plat nomornya kan dari mana-mana, bukan hanya M saja.
justru mungkin banyak yang L atau mungkin nggak berplat, kita nggak tahu kan. Jadi apa namanya, banyak sekali apa ya, hal-hal yang akhirnya kita harus pikirkan ulang lah, strategi-strategi ulang. Oke. Mas Yud, apa sih yang mungkin paling signifikan atas dampak dari hilangnya PAD ini? 5T lumayan. Iya, dengan hilangnya potensi PAD ini, otomatis kita juga belanja program pasti akan berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus kita lihat juga dari pusat. Dari pusat ini pendapatan transfer, baik itu berupa DAU, kemudian bagi hasil dan sebagainya, itu tahun 2025 berdasarkan Inpres 1 2025 itu juga berkurang. Sehingga kita juga mengalami penurunan dari sektor transfer. Jadi pendapatan daerah secara total itu turun. Di samping PAD-nya juga turun. Nah, jadi ini kita hari ini memang harus betul-betul putar otak, terutama kita yang ada di Komisi C, untuk mengurusi pendapatan ini seperti apa. Nah, bagaimana kita menutupi yang 5T tadi yang dari PAD? Ada banyak hal. Yang pertama saya selalu sampaikan, kita akan meninjau UPT-UPT yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Sehingga kerja mereka ini juga harus kita pacu dengan berbagai inovasinya mereka, cara mereka pendekatan pada masyarakat untuk mengundang wajib pajak, kemudian bagaimana kita bisa membuat bayar pajak itu seperti tren di anak muda, misalkan begitu. Kita ubah mindset dengan mengajak selebgram-selebgram, influencer-influencer untuk mengajak anak-anak muda untuk bayar pajak. Kemudian juga bagaimana kita jemput bola ke pelosok-pelosok untuk motor-motor bodong yang selama ini itu kita kasih apa namanya dispensasi, ya kan, pemutihan denda segala macam itu supaya mereka mau untuk ngurus pajak. Nah, hal-hal seperti itu tuh penguatan yang sudah ada sebelum kita bicara inovasi. Kalau inovasi ada mungkin salah satu yang pernah saya sampaikan di apa namanya rapat kami dengan Bapenda adalah, kalau Mbak Faini tahu kantor-kantor Samsat Bapenda itu kan pasti di tempat-tempat strategis Mbak Faini ya. Hari ini kita harus mau akui bahwa tren kendaraan listrik itu sudah luar biasa naik dan saya perkirakan ke depan akan semakin tumbuh. Nah, dengan itu maka kantor-kantor instansi kita yang strategis termasuk Samsat itu harusnya sudah mulai memikirkan pembangunan SPKLU. Satu SPKLU itu sekitar kosnya 30 juta rupiah per unit. Sehingga kalau ada di tempat-tempat strategis seperti Samsat-Samsat itu, kita bisa parkir di situ yang pasti aman karena instansi pemerintah. Kemudian bisa sambil ngecas, dan ngecasnya ini kalau SPKLU kan beda. Kalau kita ngecas di rumah bisa 5 jam, kalau SPKLU sejam aja cukup. Nah, sehingga ini juga adalah salah satu pendapatan kita. Kemudian juga ada MBLB, mineral bukan logam, yang sekarang sudah mulai kita genjot. Itu juga udah mulai nyentuh angka 1T Bapak ini. Sehingga dari hal-hal semacam itulah, hal-hal baru semacam itu yang kita harapkan bisa menutupi 5T. Itu Mbak. Sebenarnya menarik apa yang diusulkan oleh Mas Yuda tadi. Tapi ada nggak sih contoh yang mungkin bisa menjadi gambaran agar ini bisa terrealisasi? Ya sebetulnya kalau saya tadi nyampaikan soal SPKLU aja, hari ini hampir semua unit pelayanan PLN di tingkat terbawah itu sudah ada SPKLU. Gitu. Dan itu berpotensi sebenarnya. Dan berpotensi itu adalah potensi pendapatan. Kita punya kantor-kantor OPD, terutama Samsat, Bapenda yang di tempat strategis. Kenapa nggak kita bangun? Toh kita cuma bangun SPKLU-nya aja, nggak bangun bangunannya. Kan itu investasi yang murah sebetulnya untuk meningkatkan retribusi. Kemudian ada satu sisi lagi yang juga perlu kita optimalisasi adalah dari barang milik daerah. Nah, kalau Mbak Faini pernah tahu data aset daerah kita, itu Pemprov Jatim punya sekitar 6.000 lahan, yang mana yang sudah dipakai itu hanya sekitar separuhnya saja. Jadi masih ada sisa 2.000 sekian lahan yang sama sekali tidur. Kalau di luar negeri Mbak Faini, orangnya itu tidur, asetnya kerja keras. Gitu, di luar negeri. Kalau di kita ini, iya, di kita kebalikannya, orang yang kerja keras, kerja payah, asetnya tidur. Nah, ini yang harus kita kembangkan mindset ini, sehingga gimana aset-aset yang ada ini daripada nganggur harus kita optimalisasi. Kita harus sering mengadakan sosialisasi, baik itu berupa pameran, forum bisnis dan sebagainya, untuk menawarkan aset-aset ini, karena kita nggak pernah tahu, oh itu ternyata punya Pemprov dan itu nganggur, bisa disewa lagi. Nah, secara aturan boleh Mas Yud? Boleh, sangat-sangat boleh. Sudah ada perda tentang retribusi, ada perda tentang sewa menyewa aset. Nah, sehingga ini yang harus kita sosialisasikan. Kadang-kadang masyarakat ini kan agak apa ya, minder mungkin ya kalau lihat, wah ini punya pemerintah, wah ini bisa nggak ya, paling nggak bisa. Nah,
Padahal Betul. sejatinya kalau misalkan dari pemerintah sendiri, selama itu tidak diklaim oleh masyarakatnya kan ya nggak bisa kan ya? Boleh, Entah boleh itu saja. disewakan dengan jangka pasti Jawa itu paling lama paling kecil 5 tahun kan kalau untuk usaha ini. Betul. Kalau untuk menyewa itu aturannya 5 tahun Mbak bunyinya. Tapi kalau untuk bangun guna serah, nah itu bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi sekali kontrak misalkan langsung BOT 20 tahun, itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk pengusaha ya. Apalagi aset-aset kita kan tersebar luas di Jawa Timur tuh ribuan. Nah, Semoga itu. ini bisa menjadi catatan juga ya, biar Ya. tidak banyak lagi tanah yang tidur. Ayo mulai dibangunkan Betul, dengan betul. kondisi ekonomi seperti ini ya, Mas Yudi. Iya. Ya harusnya. Ya memang itu harus ada gebrakan-gebrakan. Mungkin dari Komisi C lebih genjot mendorong nih, Mas Yud. Harus, ya. Ini mungkin beberapa inovasi yang tapi untuk saat ini apa yang menjadi sorotan Komisi C mungkin? Adakah BUMD yang mungkin digenjot untuk membantu menutupi ini atau dinas-dinas? Tentu kalau dari sisi BUMD atau kekayaan yang dipisahkan bahasanya kalau di APBD itu kita setahun bisa mendapatkan tidak sampai 500 miliar Mbak Faini. Kita dapat 471 miliar per tahun untuk setoran PAD dari BUMD. Nah, apakah jumlah ini sudah optimal? Menurut saya belum. Di provinsi tetangga itu di tahun lalu mereka Tetangga yang realisasi sebelah mana nggak? dengan komposisi BUMD yang hampir sama. Mereka punya perbankan, punya BPR, punya aneka usaha, properti dan seterusnya. Itu mereka bisa mendapatkan per tahunnya 621 miliar. Artinya dari 471 ke 621 miliar itu selisihnya lumayan. Nah, ini yang harus kita genjot. Minimal sama lah dengan provinsi tetangga. Masa kita kalah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dari BUMD yang sudah ada sekarang, ini kita perlu pilah mana yang memang bisa kita pertahankan dan menghasilkan, mana lagi yang memang mau nggak mau harus kita buang. Nah, ini yang masih dalam pembahasan di Komisi C, Mbak Faini. Itu. Cukup jadi PR besar ya. PR-nya banyak. Oh, PR-nya banyak. kayaknya karena ini akan berdampak juga terkait dengan operasional daerah juga, termasuk masyarakat juga pasti terdampak kan Mas Yud dengan Jelas. terjun payungnya PAD. Ya. Selain tadi BUMD, retribusi, apakah juga punya potensi tinggi? Ataukah memang ada catatan tersendiri, ada nih retribusi yang seharusnya bisa ditingkatkan untuk nambal yang ini? Jangan, kalau memang sudah aturan ini kan aturannya pusat ini kemarin ya soal pajak kendaraan ini. Kalau ini kan sudah nggak bisa, otomatis harus dari daerah sendiri. Retribusi ada nggak yang bisa memungkinkan? Ya setidaknya walaupun tidak sampai menambal semuanya, setidaknya separuh kan lumayan ya Mas Yuda? Ya betul. Tadi saya sudah nyampaikan tentang retribusi pajak MBLB, mineral bukan logam. Ada lagi yang perlu juga digenjot Mbak Faini, itu dari sisi zona laut. Jadi kalau kita pernah mencermati Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, zona laut kita provinsi itu 0 sampai 12 mil dari pantai. Nah, 12 mil itu adalah wilayah kekuasaan kita yang mana setiap usaha yang dilakukan di 0 sampai 12 itu wajib perizinan dan retribusinya masuk ke kas Provinsi Jawa Timur. Hari ini berdasarkan pendataan dan rapat kerja yang sudah kita lakukan, itu kalau misalnya dioptimalisasi pendapatan seluruh pesisir Jawa Timur, ada sekitar 22 kota kabupaten yang punya pesisir, 0 sampai 12 mil itu bisa menghasilkan sekitar 1 triliun per tahun. Nah, ini kan sudah 1/5 dari yang hilang. Mestinya ini bisa digenjot. Apa yang terjadi? Yang terjadi sampai dengan hari ini, pemerintah pusat belum mau melepas itu. Jadi hari ini masih pendapatannya itu rebutan, tanda kutip, antara pemerintah pusat dan kita. Nah, Tapi ini yang apakah sedang kita bisa perjuangkan. mungkin ngelawan pusat bisa nggak sih Mas? Betul, sebetulnya kalau kita ngomong undang-undangnya jelas menyebutkan 0 sampai 12 mil. Itu sebetulnya. Hanya ini masalah ya goodwill aja, dan ini masalah perjuangan kita bersama lah. Saya pikir di balik ikhtiar itu pasti kan ada hasil ya, insya Allah. Nah, kita berjuang ke Kementerian KKP, juga ke Kementerian Keuangan. Nah, ini ya mudah-mudahan lah, mohon doanya Mbak Faini. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita kita tarik ke provinsi sesuai dengan undang-undang, maka itu akan menjadi tambahan 1 triliun per tahun. Seharusnya bisa ya kalau mengacu pada Undang-undang loh ini. Ya, hukum tertinggi. Tergantung dari pemerintahnya aja. Exactly. Khususnya ya Komisi C juga harus menggenjot dong. Ya, kan kita pasti akan juga ikhtiar. nggak bisa. Kalau ini lo digelitikin gini, gimana nih Pak? Ini paham aturannya kan penting Mas Yud. Ya, Selain betul, itu ada lagi nggak Mas Yud untuk ini kan pastinya
karena mengingat banyak sekali sekarang program-program pusat yang juga diturunkan ke daerah. Ini kan kos pembelanjaan terlepas. Banyak yang bilang kalau nanti anggarannya ikut pusat, tapi kan tetap juga daerah juga berkontribusi dengan pendapatan asli daerah yang berkurang. Banyak program-program yang harus ikut campur tangan dari anggarannya, otomatis ya. Ini kan juga jadi PR besar, bagaimana nanti memilahnya, bagaimana nanti peralihannya. Betul. Ada nggak usulan mungkin pemangkasan, ya gimana saya bilangnya, agak sensitif, pemangkasan belanja atau semacamnya gitu Mas Yud, yang mungkin dianggap tidak menjadi prioritas. Ya sementara ini kita sudah mengikuti aturan pemerintah pusat tentang Inpres 01 2025 tentang efisiensi ya Mbak Faini ya. Dan saya terbuka saja bahwasanya dari satu mata anggaran misalnya perjalanan dinas itu sudah kita kepras 50% lebih bahkan di DPRD sendiri. Di OPD lain pun juga sudah penyeragaman untuk perjalanan dinas semua dikepras. Kemudian biaya rapat dan lain-lain itu sudah kita kepras juga. Sehingga berbagai cara sudah kita kepras untuk mengefisiensikan belanja kita. Tapi belum bisa. Nah, tapi belum cukup karena menurut saya yang harus kita juga lakukan secara simultan adalah meningkatkan potensi-potensi pendapatan. Nah, ini yang memang lagi kita genjot di Komisi C dan banyak hal termasuk juga kayak tadi saya nyampaikan soal sewa aset daerah, Mbak. Hari ini kita perlu juga apresiasi BPKAD Jawa Timur. Karena BPKAD Jawa Timur ini termasuk BPKAD pertama yang punya aplikasi tentang sewa aset. Jadi ada aplikasinya khusus yang internal mereka untuk mengecek aset se-Jawa Timur itu apakah hijau, merah, kuning. Hijau itu artinya legalitasnya lengkap bisa disewa. Merah ini tidak bisa karena legalitasnya nggak ada atau ada penghuninya. Kuning ini masih dalam proses legalitas. Nah, ini satu-satunya bahkan mungkin yang saya tahu karena saya udah beberapa provinsi mereka belum punya. Jawa Timur sudah punya itu. Baru kah? Baru. Okay. Kemudian untuk database yang di website yang bisa diakses oleh umum di luar mereka, itu juga sedang dibangun. Hari ini bisa dicek, mungkin pemirsa juga bisa ngecek di Siap Sewa Jatim. Siap Sewa Jatim ini website khusus dari BPKAD untuk kita lihat aset-aset yang available. Jadi ini khusus yang available saja, yang bisa disewa. Mulai dari tanah kosong, bangunan mangkrak, kemudian gedung olahraga yang tidak terpakai. Banyak ada di situ Mbak, dan di sekitar sini pun di sekitarnya Jawa Pos ini juga ada beberapa aset mangkrak yang sudah saya lihat. Nah itu sehingga saya juga berpesan kepada teman-teman BPKAD jangan sampai ketika sudah dipajang di situ kemudian orang betul-betul tertarik ternyata susah atau bulat atau ya membuat orang jadi enggan. Nah ini yang sedang kita pastikan dalam tiap raker itu adalah pertama database harus lengkap, yang kedua harus mudah untuk disewa. Nah yang ketiga, promosinya juga harus kita genjot ke mana-mana, termasuk ke provinsi-provinsi tetangga atau Jakarta, di mana tempat banyak investor yang bisa untuk menyewa, kemudian masuk membuka usahanya dengan menggunakan aset Pemprov kita yang nganggur. Nah, ini Mbak potensinya, ini juga sekitar lebih dari 1 triliun untuk kalau ini bisa teroptimalisasi. Dalam gitu. Setahun itu tadi? Yes. Kan sebenarnya berkaitan juga ini tadi yang disebutkan oleh Mas Yuda, banyak aset yang tidur, sepertinya sudah mulai terdengar oleh provinsi untuk melakukan inovasi ini kan ya. Sudah. Semoga nanti ada keseriusan ya. Nah, tinggal diseriusi, dipercepat lah kira-kira gitu. Mengingat kalau sempat juga gubernur bilang bahwa Jawa Timur ini punya potensi yang cukup tinggi jika nanti IKN itu benar-benar dioperasionalkan. Gerbang Baru Nusantara. Nah, semoga nanti ini jadi keseriusan, jangan sampai udah ada yang minat nih tiba-tiba ya seperti Mas Yuda sebutkan. Kan juga perlu ada kejelasan juga Mas Yud. Untuk perjanjian mungkin Komisi C kan juga harus mengawal juga nih. Betul. Kita terus memantau kok Mbak perkembangan dari ini karena kita juga melihat di sebelah tetangga-tetangga sebelah itu sama sebetulnya case-nya. Aset tidur mereka banyak. Nah, di kita sedang genjot betul dan kita dorong betul untuk pembenahan. Bahkan ada beberapa anggota DPRD itu yang saya tidak sebut namanya yang mencoba untuk nyamar jadi penyewa gitu. Artinya menggunakan kayak ghost customer gitu ya. Jadi coba untuk menyewa tanpa membawa nama anggota dewan, kira-kira gitu. Nah, apakah sulit atau apa? Nah, kita coba pelayanannya sampai seperti itu. Sehingga kita betul-betul tahu di mana titik persoalannya. Karena
2.000 aset tidur Mbak, 2.000 lahan. Itu kalau kita optimalkan, luar biasa, kaya provinsi kita ini sebetulnya. Iya bagus itu sebenarnya, Iya. disurvei secara langsung akhirnya tahu betul bagaimana Persoalan di mana? prosesnya. Bener, bulat atau enggak? Kalau bulat Sejauh siapa ini yang bikin bulat? Nah, kira-kira begitu. human error kah atau Ya. tapi ada temuan nggak dari proses survei itu tadi? Informasi Sejauh yang masuk ke saya, ada beberapa lahan itu yang memang di aplikasinya di apa mereka, di aplikasinya mereka itu hijau Mbak, artinya siap disewa, kemudian legalitasnya ada. Tapi ternyata ketika dikunjungi ke lokasi, ternyata ada penghuni liarnya Mbak. Nah, penghuni liarnya ini nggak mau diusir, tapi juga nggak mau bayar ke kas daerah. juga itu kan? Ya, ini yang harusnya ditertibkan dulu oleh teman-teman Pemprov. Itu. Nah, ini saya nggak tahu apakah hanya ada di satu lahan atau di banyak lahan sama, tapi saya pikir sepertinya iya, kita harus antisipasi untuk yang terburuk. Sepertinya selama ada yang menganggap bahwa tanah Gusti Allah. Nah, yang gitu takut saya penghuni liar ini tidak liar sebetulnya, dia keluar uang tapi ke oknum, ini yang bahaya. Ya, dan ini adalah pelanggaran hukum. Nah, ini yang mungkin kemarin disampaikan oleh BPK, kalau Mbak Faini lihat laporan LHP BPK kita yang terakhir adalah menyinggung masalah aset barang milik daerah. Benar sekali, bahaya oknum-oknum. Nah, kayak gini ini kan jadi masalah Mas Yud, sudah dipromosikan dengan baik, prosesnya sudah bagus, ketika nanti sudah ada dealing dari calon penyewanya dan survei, itu ikut tanggung jawab siapa? Nah, ya itu. Nah kan, jangan sampai tiba-tiba misal Mas Yuda sudah nyewa, loh aku nggak ngurusin itu, aku taunya sewa ini tanah kosong. Ini kan jadi masalah juga, bisa juga diputus juga nggak jadi. Ya kan Mas Yuda? Betul. Soal sewa, ini tadi Mas Yuda menyebutkan ada potensi kalau memang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintah provinsi bisa menambah PAD sekitar ya Mas, sekitar 1T. Nah, seperti yang dicontohkan Mas Yuda, ini juga berkaitan dengan daerah juga dong. Berarti provinsi harus sinergi dengan daerah menghadapi orang-orang seperti ini ketika nantinya ini benar-benar terrealisasi. Ini potensi Mas Yuda. Iya, betul. Jadi memang pemerintah provinsi ini kan adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya Mbak ya, dan adalah koordinator dari kota kabupaten yang ada di dalamnya. Nah, memang rakor itu hari ini harus sering dilakukan karena pemerintah pusat ini juga kebijakannya banyak. Tadi kan Mbak Feni udah nyinggung itu, yang titip program ini, program itu, program ini, program itu. Nah, ini perlu penyelarasan. Nah, bukan berarti kita harus menghamburkan uang untuk rapat-rapat seperti itu, tapi kan sekarang bisa Zoom segala macam. Nah, ini yang sekarang juga sedang digenjot oleh kami untuk bagaimana bisa langkahnya antara kota kabupaten dengan provinsi ini bisa seirama. Sebagai contoh begini misalnya, kita di provinsi ini sering mengadakan pameran investasi dari salah satu OPD kita, dinas DPM PTSP, penanaman modal. Nah, tapi kan itu juga harus diikuti dengan kesiapan dari kota kabupaten masing-masing. Misalnya ada investor mau masuk, kemudian itu nantinya akan membawa PAD untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tapi SDM yang ada di kabupaten kota itu nggak nutut untuk ada di bisnis ini misalnya begitu. Nah, ini yang juga kita sinkronkan. Jadi kesiapan kota kabupaten untuk menerima bisnis baru, investasi baru, pemanfaatan lahan baru. Nah, ini yang sedang kita koordinasikan, Mbak. Jadi DPM PTSP Kota Kabupaten itu juga sering rakor dengan kami untuk menyergamkan atau menseiramakan langkah kita ini biar bisa bareng menjemput investasi, menjemput calon-calon kontributor PAD yang baru lah, kira-kira seperti itu. Iya, jangan sampai ada ego sektoral ini ego nanti. Sektoral, benar, ego sektoral. Oh, bukan tanggung jawab kita karena nanti hasilnya ikutnya ke provinsi, hasilnya ikut ke daerah, jadi angkat tangan. Nah, itu perlu Mas Yud ditumbuhkan mengingat dengan kondisi perekonomian yang saat ini yang kita anggap ya sangat berpengaruh sekali, sangat pengaruh sekali, apalagi negara-negara seberang yang lagi rame, ini kan juga berdampak terhadap ekonomi juga ya. Pasti. Ada genjotan juga nggak Mas Yud? Ini memulai agar tidak lagi ego sektoral itu dilakukan, diprioritaskan untuk pertumbuhan Jawa Timur khususnya. Ya kalau saya melihatnya begini Mbak Feni, kita kan ego sektoral itu memang normal ada. Normal ada. Hanya tinggal kita walaupun bagaimana dengan kondisi kita bilang semi krisis ya. Ya betul. Nah, tapi saya menginginkan atau memandang idealnya adalah ketika Pemprov ini bisa menggandeng semua stakeholder. Salah satu contohnya adalah kami yang ada di DPRD Jawa Timur. Kita ini kan juga punya konstituen
kita juga tentunya karena punya dapil, kita juga bisa mengakses kabupaten kota yang ada di dapil kami. Nah, sehingga dengan bisa bersinergi dengan kami, otomatis kami akan mensinergikan dengan dapil kami, baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya sering dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari sisi apapun, dari sisi calon investor, dari sisi pemanfaatan barang milik daerah, tadi kemudian retribusi MLBB semua. Yang penting sekarang adalah sering koordinasi aja gitu. Jadi kalau bahasanya pendahulu kami itu komunikasi. Gitu. Komunikasi. Iya, komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi. Ya itu. Jadi harus ada ya seperti itu supaya kita ini saling pengertian dan bisa seirama langkahnya, Mbak. Nanti untuk ini sudah kan ya. Proses pengawasan sendiri dari Komisi C sendiri dalam mendorong untuk Pemprov ini, pemerintah provinsi ini agar lebih bersemangat. Saya bilang bersemangat ya, lebih bersemangat, lebih berinovasi untuk bisa tetap menumbuhkan PAD agar tidak terlalu pengaruh dengan kemarin dari pajak sendiri. Jangan sampai lah nanti anggapannya enak kamu jagain dari hasil pajak kuto, yo OPD lain dong, harusnya yang bisa berpotensi juga bisa membantu dong. Jangan sampai gara-gara aturan pusat ya mungkin yang dari OPD lain ya lumayan lah kak rodok kak menggos gara-gara ada aturan pusat. Betul. Giliran kamu nih yang menggos OPD mana nih yang berpotensi nih Mas Yud? Selain tadi dari aset. Selain dari aset tadi juga udah saya sampaikan perikanan dan kelautan itu. Kemudian yang berikutnya Dinas ESDM, itu juga karena terkait dengan pertambangan, Mbak. Bagaimanapun kita ini juga pertambangan yang ada di Jawa Timur sebenarnya potensinya luar biasa. Tapi pertanyaan saya, apakah semua tambang-tambang yang ada, apapun jenisnya, apakah punya izin? Nah. Itu ikutnya bukan ikut ke daerah masing-masing ini atau gimana, Mas? Menurut Undang-Undang 23/2014, ada tambang-tambang tertentu yang itu izin dan retribusinya di provinsi. Contohnya Galian C. Galian C itu jelas izinnya dan retribusinya itu ada di provinsi. Itu. Tadi saya katakan kelautan 0 sampai 12 mil. Lebih dari itu punya pusat sudah. Nah, jadi kita punya kaplingan sendiri sebetulnya. Tapi kaplingan kita ini sudah kita optimalkan apa belum? Ikut pusat tapi masalahnya sejauh ini sudah masuknya ke pusat. Nah, itu. Nah, ini tambang ini. Tadi kan sudah dijelaskan soal kelautan. Kalau tambang sendiri, ada nggak data tersendiri ini apakah benar-benar masuk ke provinsi atau juga mohon maaf masuk ke daerah atau ke pusat? Saya justru melihatnya begini, saya melihatnya dari jumlah tambang yang ada dengan izin yang sudah diterbitkan. Kita ngomong satu aja yang sudah pasti punya provinsi adalah Sirtu. Ya. Apakah semua tambang Sirtu yang ada di Jawa Timur ini memang sudah berizin atau belum, membayar retribusi atau belum? Itu aja dulu, Mbak, PR-nya. Tapi saya pikir jawabannya mungkin belum. 90% saya yakin belum. Oh iya. Tinggi. Kadang-kadang kita ini orang berusaha membuat usaha tanpa izin misalnya, itu kan ada dua pilihannya. Ada tetap seperti itu tapi diem-diem aja atau dilegalkan. Nah, tinggal pemerintahnya maunya gimana. Kalau saya lebih baik kita legalkan tapi bayar retribusinya gitu. Nah, sehingga sama-sama untung lah, dia bisa tetap berusaha tapi pemerintah juga dapat PAD. Nah, ini yang mindset seperti ini yang harus kita galakkan. Tapi jangan sampai ilegal. Seperti tadi yang penghuni liar. Kalau liar betul kan ilegal jatuhnya. Nah, takut saya menurut mereka saya mau bayar. Tapi kemana bayarnya? Itu jangan sampai seperti itu pidana. Gitu. Nah, ya. Berarti ya ini benar-benar harus PR bersama, tidak hanya ya ini omongannya kayak misalkan ngomongan mak-mak ya, bahasa mak-mak ya kan bener kan Mas Yud. Misalkan kalau kemarin ikutnya pajak, dinas ini yang bekerja keras, BUMD kayak misalkan Bank Jatim yang sejauh ini kemarin paling tinggi, padahal banyak sekali BUMD lain yang bisa berpotensi. Nah, ESDM jadi sorotan juga Komisi C, seharusnya ini gebrakan, Mas. Ya. Tapi ada, kalau sebenarnya ngomong tambang ini banyak loh Mas Yud ya. Banyak banget, peluangnya juga tinggi sekali. Berarti PR-nya Mas Yuda ini gebrakan. Waduh, PR kita bersama lah. Dorongan, desakan untuk provinsi. Ya, kalau dorongan kami kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur harus betul-betul bisa berinovasi sih. Kita dua itu, jadi pertama optimalisasi yang sudah ada, kedua inovasi. Cuman kalau saya lebih memberatkan ke inovasi. Karena hari ini kita terlalu menggantungkan hidup kita, tanda kutip, pada pajak kendaraan bermotor. Ini yang bahaya. Bener sekali.
Ya itu tadi bebannya satu OPD betul. kan ya. Begitu ini jeglek 5 triliun, goyang ini Provinsi Jawa Timur. Kerasa, kan? Kerasa banget. Sehingga ini yang harus kita perbaiki dengan cara membuat berbagai inovasi ke depan, inovasi sumber-sumber baru, inovasi jenis-jenis pajak yang baru. Nah, ini yang harus kita gali terus. Ada pajak bahan bakar, pajak MLBB. Coba kita lihat lagi apalagi yang bisa kita ambil dari situ untuk PAD. Kemudian retribusi. Inovasi retribusi yang lain apa? Nah, ini yang perlu menjadi pikiran serius dari Pemprov. Jangan sampai kita menjadi provinsi yang hanya menggantungkan nyawa kita pada pajak kendaraan bermotor. Itu garis besarnya. Tadi sempat disebutkan juga soal kendaraan listrik itu apakah juga membayar pajak atau gimana ya Mas? Kendaraan listrik itu memiliki subsidinya sendiri, kekhususan subsidi sendiri. Sehingga kalau kita nggak bisa narik pajak dari kendaraannya, kenapa nggak kita sediakan aja stasiun pengisiannya? Seperti yang Itu yang saya pikirkan. Karena kalau lihat sekarang trennya menaik, ya kan? Oh jelas, saya juga pengguna kok. Oke. Karena pajaknya murah, setahun 300.000 Mbak, mobil Mbak. Iya benar. Iya. Berarti kalau misalkan selama ini, kalau kita ngomong masih fokusnya di pajak ya Mas, kalau kita ngomong fokusnya bergantung, hanya masih bergantung dengan pajak kendaraan, walaupun sudah ikut daerah ya kita menggunakan inovasi itu tadi ya, yang disebutkan, walaupun ada subsidi tetap memungkinkan. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Kenapa enggak? Jadi catatan ya ini ya. Jadi catatan. Lagi yang paling berpotensi itu tadi SDM juga ya Mas. Ya, perikanan kelautan itu inovasi-inovasi yang harus kita kejar sih Mbak, supaya kita nggak menggantungkan nyawa kita di pajak kendaraan bermotor. Yang paling terlihat tadi yang disebutkan Mas Yuda, ada dorongan juga nggak soal yang kelautan tadi? Ini kan juga perlu peran DPRD juga nih, karena pemerintah daerahnya nggak mungkin. Ya, selain pemerintah daerah tentunya eksekutif ya, dalam hal ini mungkin gubernur juga, saran kami untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat juga, karena ini kan juga adalah nanti political will dari pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, bagaimana kerelaan mereka untuk betul-betul ini diserahkan pada provinsi sepenuhnya. Itu sih sebetulnya kan, apapun kan palunya di pusat Mbak, gitu ya. Benar, makanya tadi saya sempat tanya, emang bisa kita masih upaya negosiasi ke pusat? Ya, kita upaya itu pasti harus Mbak, ikhtiar itu harus. Iya kan, selama itu ada tercatat dalam undang-undang jelas ada bisa. Itu undang-undang, tinggal goodwill-nya aja. Tinggal eksekutifnya aja, bagaimana mendorong dengan data yang sudah ada. Komunikasi. Bukan komunikasi beneran ya, ini komunikasi yang bagus. Insya Allah bisa ya, tetap nanti akan dikawal juga dari Komisi C. Siap. Oke, Mas, terakhir mungkin pesan untuk masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi yang mungkin lagi tidak baik-baik saja. Jadi kalau kan masyarakat pasti wah itu kok aku oleh ini pengaruh ya kan. Ini ngomong masyarakat sekarang nih. Ya, seluruh Jawa Timur pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat, dan apapun yang Anda kerjakan hari ini kita berikan yang terbaik untuk diri kita dan untuk keluarga. Kalau kita niat baik, innamal a'malu binniyah, pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oke, kalau dari DPRD sendiri dalam waktu dekat langkahnya Komisi C, khususnya Mas Yuda. Kita lagi memperjuangkan untuk punya BUMD yang khusus spesifik mengurusi soal pangan di Jawa Timur. Kenapa? Ya, karena Jawa Timur adalah lumbung. Kenapa perlu BUMD? Karena kita adalah, Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional, Mbak. 40% beras nasional di Jawa Timur produksinya. Gula nasional 50% dari Jawa Timur produksinya. Sehingga ini harus kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik untuk menjadi suatu kedaulatan yang itu bisa menghasilkan positif impact kepada masyarakat kita. Gitu. Berarti akan ada BUMD sendiri yang khusus soal pangan. Itu yang kita perjuangkan Mbak Faini. Mudah-mudahan, mohon doanya. Mohon doanya. Ya. Ini sedikit bocoran, jadi tidak kita bahas, semoga bisa dibahas nanti di episode selanjutnya. Ini sebagai langkah ini ya berarti ya. Program presiden kan swasembada pangan juga ya, menunjang ya. Jawa Timur banyak sekali sebenarnya. Nanti next tapi. Next ya, soal BUMD sepertinya menarik ini pangan sesuai dengan program pemerintah pusat. Oke, terima kasih Mas Yuda atas waktunya. Semoga lain kesempatan bisa tadi ya janjinya beneran atau semoga. Karena pasti pemirsa Jawa Pos sendiri juga berharap bisa menyaksikan secara langsung informasi dari Mas Pranaya Yuda. Siap. Saya mewakili segenap kru JP Pods mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dipersembahkan oleh